Pemirsa selamat siang, kembali lagi bersama saya Deddy Mir dalam program tamu kita hari ini Senin 4 Januari 2016. Bersama saya sudah ada di studio Pak Muharrem. Selamat siang Pak. Selamat siang Apa Pak Dede, alhamdulillah baik. Iya, Pak Muharrem ini adalah pimpinan kami di RTV. Pak, kita kan mengawali tahun 2016 nih. Apa harapan Bapak untuk kemajuan TV Diskominfo? Iya, baik, terima kasih Pak Dede atau Kang Dede seperti begitu. Tentunya tahun baru ya harapan baru. Itu baru yang kami ingin atau kita ingin bangun di tahun 2016 ini, bahwa 2016 ini tahun saya pikir sesuatu yang bagus juga untuk kita bisa meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Saya sebenarnya tidak terlalu ingin banyak ngobrol terkait dengan ke-UPT-annya sebenarnya, Kang Dede. Pada hari ini saya mungkin atau kita ngobrol saja ke hal-hal yang lain. Bisa juga terkait dengan kemediaan yang ada di Bogor ini barangkali, karena memang saya lihat di Bogor ini masih kurang lah untuk media-media komunikasi informasi yang perlu kita dorong bersama. Tetapi saya ingin di 2016 ini khususnya UPT Radio dan Televisi yang membawahi medianya, katakanlah medianya pemerintah Kabupaten Bogor ini, kita ingin berdayakan ke depan ini menjadi sebuah media sosialisasi minimal seperti begitu untuk sosialisasi. Jadi kita sangat membuka ruang di tahun 2016, mudah-mudahan kita bisa membuka ruang dan sebagainya kepada masyarakat, apalagi gitu kepada aparatur yang ada di pemerintah yang punya kewajiban untuk mensosialisasikan apapun itu yang ada di Kabupaten Bogor. Baik, gitu. UPT Radio dan TV Tegar Beriman. Bicara soal media Pak, bicara soal media ini, apa akan yang harus dilakukan oleh Bapak untuk menyikapi visi Ibu Bupati Bogor Pak? Karena beliau kan berharap besar sekali pada Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Betul, begini, mau tidak mau kita sebagai unit yang membawahi media broadcastingnya pemerintah Kabupaten Bogor, kita harus bisa mengimbangi itu. Apalagi misi atau visinya Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju harus diimbangi dengan keberadaan itu. Artinya memang kita ke depan harus berupaya sebaik mungkin kita upayakan media yang ada di di pemerintah Kabupaten Bogor ini, yaitu radio dan televisi Tegar Beriman, kita akan bawa, kita akan giring, kita akan arahkan untuk kepentingan dalam hal mendukung kemajuan khususnya visi yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor ini, tentunya seperti begitu. Bicara awal tahun Pak, catatan apa yang menjadi catatan poin penting Bapak untuk perjalanan kinerja Bapak beserta tim di PT Radio selama 2015 terakhir? Ya, artinya 2015 kita tentu ada hal yang positif, juga ada hal yang kurang, juga itu harus menjadi catatan atau harus kita evaluasi. Dan di tahun 2016 ini tentunya kita ingin ke depan khususnya soliditas dan kerjasama khususnya kru yang memang menggawangi atau membidangi media ini harus benar-benar solid, karena itu kuncinya. Di samping itu baru infrastruktur kita yang sambil berjalan akan kita persiapkan ke arah broadcast yang berstandar lah, seperti begitu. Kita bisa menjadi media lokal yang memang itu menjadi harapan masyarakat, saya pikir itu. Oke, baik Pak. Di luar UPT Radio dan TV, pandangan Bapak sampai sejauh ini Kabupaten Bogor untuk mencapai visinya termaju di Indonesia dari segi infrastruktur itu seperti apa? Kalau infrastruktur saya pikir bertahap ya. Tentu pemerintah juga ada perencanaan yang sangat disesuaikan dengan kondisi daerah. Saya pikir infrastruktur pasti akan semakin membaik, tapi itu bukan ranah kita barangkali membicarakan itu. Tapi ya saya pikir saya pikir kita lihat kalau kemarin lah seperti begitu, berarti agak sedikit melebar barangkali ya. Kalau saya lihat kemarin waktu tahun baruan kita seperti begitu, saya pulang ke kampung, saya ke Parung Panjang ya, melewati jalan-jalan yang saya lewati itu melewati jalur Gunung Sindur, Parung dan lain sebagainya. Secara infrastruktur jalan itu sudah bagus memang, walaupun kalaulah ke dalam itu masih perlu khususnya maksudnya di perkampungan itu masih perlu perbaikan. Tapi kalau untuk jalan-jalan yang sifatnya besar, protokol dan lain sebagainya itu sudah makin nampak sekali. Jadi jalan-jalan terlihat Pak ya? Terlihat bagus sekali seperti begitu, cukup lancar. Kemarin saya tidak menemui kendala
karena memang jalurnya juga bukan jalur macet seperti begitu ya. Tapi memang kalaulah umpamanya khususnya di Parung Panjang, kalau untuk jalur yang jalan provinsi kalau nggak salah ya memang itu dilewati oleh kendaraan berat, itu kayaknya memang harus ada perhatian khusus karena itu tonasenya cukup berat sehingga infrastruktur juga cepat rusak, saya pikir seperti itu ya. Karena aksesnya juga di kendaraan berat, Pak, ya? Betul seperti itu. Tapi kalau jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kendaraan berat, khususnya truk-truk yang bermuatan pasir atau batu, itu saya pikir bagus sekali untuk saat ini, sehingga memang dan komitmen pemerintah pun ke depan kan infrastruktur juga menjadi perhatian penting. Salah satu ciri ya, Pak. Ya? Oke, Pak, kita kembali lagi Pak ke persoalan media nih, selaku pimpinan UPT Radio dan TV Tegar Beriman. Pandangan Bapak media yang baik itu seperti apa sih untuk di Kabupaten Bogor? Oh ya, tentunya media yang baik saya pikir banyak aspek yang harus dikembangkan. Aspek seperti misalnya? Ya paling tidak media yang baik itu media yang memberikan informasi yang mendidik juga, informasi yang memang dibutuhkan atau diharapkan oleh masyarakat, tidak hanya sekedar pure hiburan atau hanya tok hiburan seperti begitu. Jadi memang harus ada muatan-muatan, harus ada visi yang memang itu saya pikir bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti begitu. Adapun hal-hal lain terkait dengan teknis itu saya pikir semua media saya pikir sudah paham. Tetapi yang jelas misi media yang harus ke depan kita kawal itu paling tidak punya arah gitu, punya misi yang memang jelas tujuannya dan juga memang itu dimanfaatkan atau diberdayakan oleh masyarakat. Kalau saya melihatnya seperti begitu. Jadi memang media yang ada di Bogor, khususnya apalagi kita nih nanti radio dan televisi ini memang harus bisa memfasilitasi dan juga memang harus bisa memberdayakan masyarakat, khususnya dari sisi informasi. Jadi memang cukup berat sih sebenarnya, tetapi saya pikir kalau punya komitmen kita bersama, komitmen kru dan lain sebagainya juga untuk bisa membangun ini, saya pikir saya optimis bisa untuk itu. Baik, bicara soal menyampaikan informasi, Pak. Kalau kita lihat TV-TV swasta saat ini mungkin memang lebih mengedepankan acara-acara program sinetron atau yang anak muda yang nilai-nilai edukasinya itu makin berkurang. Bagaimana? Tapi sebagian besar masyarakat itu lebih cinta ke arah program-program seperti itu, Pak. Bagaimana untuk menyikapi kecintaan masyarakat ke arah seperti itu, tapi tetap memberikan edukasi? Ya, paling mungkin tentu dalam sebuah program acara itu kan ada kru, ada produser dan lain sebagainya. Memang kita harus melihat dari banyak aspek lah. Memang di satu sisi kalau bagi dunia entertainment itu sangat dipengaruhi oleh katakanlah rating atau apa ya seperti begitu. Rating. Tetapi memang itu sah-sah saja sebenarnya, sah-sah saja seperti begitu, dan itu memang sudah menjadi kebutuhan publik juga. Tapi memang tadi harus ada komitmen bagaimana sebuah acara pun itu bisa mengedukasi masyarakat. Banyak sebenarnya ada hal-hal yang bisa ketika di dalam acara-acara tersebut pun nilai-nilai edukasi, nilai-nilai hiburannya itu jangan dihilangkan seperti itu. Jadi tidak pure memang tadi dimanfaatkan hanya untuk hanya sekedar nyari rating. Ya seperti begitulah. Saya pikir banyak hal tetap yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti begitu. Jadi di setiap acara pun itu bisa disisipkan. Apalagi sekarang kan ada media-media yang memang program acara yang memang bisa kita kemas gitu. Apakah itu tadi media-media tradisional dan sebagainya, tetap kalau yang kita kedepankan mungkin pesan ke depan atau pesan yang harus bermuatan seperti begitu. Pesan yang harus bermuatan, dan memang kita harus punya komitmen, apalagi kita mungkin bagian dari humasnya pemerintah Kabupaten Bogor ini ya, memang harus ada komitmen bagaimana kita pun bisa bicara baik, bicara bijak dan lain sebagainya, dan bisa memang menjelaskan kepada publik itu sesuatu yang bermanfaat, saya pikir seperti itu. Agar tercapainya komunikasi informasi yang tercapai. Ya, paling tidak seperti begitu. Ada pemahaman antara pemirsa juga dengan kita sebagai awak medianya seperti begitu. Oke, Pak, kita akan bicara lagi seputar media lebih lanjut, pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program tamu kita. Pak Muharrem, tadi kita sempat bicara seputaran media. Boleh saya tanyakan, kemarin 2015 ini UPT Radio dan TV ini, media ini pertama kali melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Apa catatan penting yang dihasilkan? Ya, tentunya seperti begini. Kunjungan itu juga memang perlu ya dilakukan oleh kita, apalagi kita memang media yang ingin atau saya pikir sedang mengembangkan banyak aspek seperti begitu, sehingga kita perlu perlu tahu studi banding mungkin seperti begitu dengan media-media yang ada di luar. Paling tidak kita harus tahu itu, kalau saya pikir itu dengan level media-media lokal juga, media-media lokal yang ada di daerah. Jadi perbandingan cukup ke media lokal, Pak ya? Bukan cukup sebenarnya. Paling tidak kita ada komparasinya seperti begitu, bahwa kita lokal sama lokal seperti begitu. Kita tidak mungkin sejajar langsung dengan media-media nasional dan sebagainya. Dan kita juga memang arahnya bukan ke arah sana. Jadi memang yang ingin kita kedepankan itu memang kita menjadi sebuah media lokal yang memang mengedepankan kearifan lokal. Saya pikir catatan-catatan positif yang bisa kita ambil dari media-media lain, apakah itu yang sudah kita kunjungi itu kan diantaranya juga ada media radionya, juga televisinya. Catatan yang saya ambil sebenarnya yang paling cukup menarik dan kita bisa aplikasikan atau kembangkan di Tegar Beriman Radio dan Televisi ini, mereka tidak melupakan tadi kearifan lokalnya. Itu paling penting. Kearifan lokalnya seperti begitu. Seperti kita melakukan kunjungan ke daerah Jogja dan lain sebagainya, ada beberapa daerah lain juga. Memang yang saya tanyakan pun apa yang menjadi katakanlah program unggulan atau yang disukai oleh masyarakat di wilayah tersebut gitu. Ternyata memang yang muatan lokal itu siaran-siaran kejawaan ketika kita di Jawa. Jadi memang yang berbahasa Jawa, sejarah Jawa dan lain sebagainya, itu yang didengarkan oleh masyarakat lokalnya. Pun demikian ketika kita ke luar Jawa ya, ke Kalimantan pada saat itu, mereka pun sama. Jadi memang siaran-siaran yang tadi yang menghadirkan budaya Kalimantannya, lokalnya seperti begitu. Dan itu menjadi sesuatu yang memang harus kita kedepankan. Dan betul saya pikir karena kita lokal gitu ya, media lokal harus kita angkat nilai-nilai kelokalan ini. Betul. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita ke depan. Tidak mudah bagi kita sebenarnya merekrut sumber daya yang memang memiliki kemampuan bagus dalam bahasa lokal. Saya pikir susahlah bagi kita untuk bicara dengan berbahasa Sunda yang halus, dan lain sebagainya, dan itu agak susah juga ketika kita harus mencari sumber-sumber, apakah kru-kru yang memang memiliki kemampuan itu. Di samping itu juga ketika kita pun menghadirkan narasumber yang berbahasa lokal juga agak susah juga, tidak gampang saya pikir. Jadi memang ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai media pemerintah. Jadi memang kita ke depan harus ada komitmen bersama, baik kita dari pemerintah maupun dari masyarakat. Mari kita budayakan bahasa lokal ini, atau katakanlah kearifan lokalnya dengan media yang kita. Sampai sejauh ini juga UPT Radio dan TV juga sudah ada program ya, lokal. Nah itu seperti itu. Jadi memang kita ke depan, saya juga meminta kepada teman-teman kru juga kita sambil minta input dari masyarakat, apa sih yang disukai oleh mereka. Contoh umumnya kita ada program kalau di radio ada ngobras gitu, ngobrol dengan bahasa Sunda, walaupun itu pun masih perlu kita tingkatkan lagi isi-isinya dan lain sebagainya. Dan juga memang di televisi juga ada umpamanya Sabudeureun Sunda. Terus ada juga Sunda. Betul. Nggak ada program baru juga Pak, yuk keliling mungkin lebih keren ya. Mungkin itu nanti ke arah kelokalan secara Indonesia kali ya, ke keseluruhan yang perlu kita ketahui bersama. Dan memang tidak lepas sih, baik kami pun di daerah yang kita kunjungi dan lain sebagainya, itu memang harus dipadukan dengan nilai hiburannya. Betul. Seperti begitu. Nah, diantaranya seperti begitu. Jadi memang ini menjadi tantangan kita. Sebenarnya kami mencarilah mungkin seperti begitu
mana orang-orang Bogor atau orang-orang Kabupaten Bogor yang memiliki kemampuan tadi berbahasa Sunda dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan sebuah tayangan ataupun siaran baik di radio dan televisi. Mari kita bergabung, saya pikir. Karena ya betul seperti begitu, karena memang kita membuka ruang untuk itu. Kita sangat terbuka, dan ini menjadi komitmen kita di tahun 2016. Mudah-mudahan siaran kita juga bisa dinikmati banyak orang. Doakan saja, dan walaupun memang harus bertahap. Karena ini media publik, jadi banyak hal-hal juga yang mesti kita benahi bertahap lah, seperti begitu. Kita tidak akan langsung seperti media-media yang dimiliki swasta barangkali seperti begitu ya. Jadi karena ada hal-hal yang memang secara bertahap kita secara pelan-pelan seperti begitu. Oke, tadi selain kearifan lokal yang didapat poin dari kunjungan ke daerah-daerah, mungkin ada hal lain Pak yang bisa diterapkan di sini di tahun 2016? Ya, saya pikir begini, ketika kita berkunjung ke daerah lain pun tidak mesti katakanlah materi apa yang kita dapat di sana. Saya melihat di daerah lain ternyata mereka punya perilaku yang sangat baik terhadap tamu ya, terhadap tamu dan sebagainya. Bagaimana cara menerima dan lain sebagainya. Lepas dari apakah mungkin daerah tersebut jarang dikunjungi tamu atau tidak, tapi yang jelas saya merasa ketika hadir di tempat orang itu apa ya, jamuannya, penerimaan, perlakuan dan lain sebagainya itu luar biasa. Saya sangat berterima kasih, dan itu perlu ditiru oleh kita, oleh Bogor seperti itu. Bogor yang memang katanya Bogor itu memang orangnya ramah dan sebagainya. Dan itu saya pikir perlu kita apa ya, ada gitu, perlu ada memang untuk di pemerintahan Kabupaten Bogor ini. Walaupun betul Bogor ini memang menjadi salah satu kunjungan tiap daerah lah, seperti itu. Jadi memang ada hal lain juga di samping tadi materi-materi keilmuan yang kita carinya, apakah itu di bidang broadcastingnya, isi siarannya dan sebagainya. Ada hal lain lah di luar itu yang memang menambah sesuatu itu semakin bagus ya, tadi ketika tadi jamuan dan lain sebagainya, menerima tamu dan lain sebagainya dengan tulus hati, dan itu ke kitanya semakin enak. Dan ini bisa kita terapkan ya, harus Pak ya, harus santun, Pak. Betul seperti begitu. Jadi Bogor harus lebih dari itu, saya pikir seperti itu, dari itu. Dan ketika umpamanya tamu enjoy ke kita dan lain sebagainya, saya pikir itu menjadi salah satu bagian publikasi yang tidak tersurat, barangkali menjadi sesuatu yang memberikan nilai positif kepada Bogor. Itu. Oke, baik, misalnya Anda jangan kemana-mana dulu, nanti kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Nisa, terima kasih Anda masih bersama kami di program tamu kita, dan bersama saya di studio masih dengan pimpinan UPT Radio dan Televisi Tegar Beriman, Pak Haji Muharram. Tadi kita bicara soal poin-poin kunjungan, Pak. Saya ingin bertanya menyikapi hal itu, kesiapan SDM apakah yang akan Bapak siapkan untuk tahun 2016 ini? Ya, bicara SDM memang kita tidak lepas dari kepegawaian yang ada di Diskominfo khususnya ya. Karena UPT itu kan bagian dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Tentunya kita memang mengoptimalkan sumber daya yang ada, sebenarnya seperti begitu, mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan, walaupun itu sangat terbatas sebenarnya untuk hitungan mengelola sebuah media, apalagi itu televisi dan radio. Kita sebenarnya masih kekurangan kru dan sebagainya. Tetapi memang kekurangan-kekurangan itu juga kita harus terima gitu. Karena memang dari sisi kepegawaian dan lain sebagainya juga kita tunduk, katakan seperti begitu, kita harus merujuk ke aturan main yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi. Jadi memang sumber daya radio dan televisi ke depan saya mengoptimalkan yang ada. Cuma memang kita ingin menerapkan di tahun 2016 ini kita lebih fokus untuk bisa menyajikan informasi-informasi yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping itu juga
kita ingin ada sesuatu yang terukur. Saya pikir seperti begitu, kinerja kita terukur, walaupun tadi serba terbatas ya, karena memang dari sisi jumlah juga sangat kurang seperti begitu. Sementara tantangan yang memang harus kita layanan informasi yang harus kita sampaikan itu hitungannya kita jam. Ya. Artinya memang kita harus paruh waktu. Kita tidak bisa katakanlah seperti jam kantor biasa. Nah, ini mulai tahun ini Pak ya? Ya, artinya memang sebenarnya bukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah. Cuma memang kemarin ada kita evaluasi lah. Jadi memang untuk tahun 2016 mudah-mudahan kita bisa paruh waktu lagi walaupun dengan sumber daya yang terbatas. Kita apakah nanti akan lakukan modelnya shift dan lain sebagainya untuk bisa media ini tetap mengudara seperti itu. Dan kita mungkin ke depan akan banyak meminta atau menghadirkan narasumber-narasumber lah yang memang itu juga sangat mendukung atau membantu keterbatasan kita dari sisi sumber daya yang tadi memproduksi pemberitaan dan lain sebagainya. Ketika umpamanya sebuah program itu banyak diisi oleh narasumber-narasumber yang bisa di-live-kan, itu lebih bagus. Artinya waktu kita akan lebih leluasa lagi ketimbang kita tadi turun lapangan, mencari gambar dan lain sebagainya yang memang itu sangat membutuhkan energi yang luar biasa. Dan setelah kita lakukan pengeditan dan lain sebagainya, kalau sudah jadi berita kan tidak terlalu banyak, artinya tidak terlalu panjang seperti begitu. Durasinya. Tetapi kita harus turun ke lapangannya, itu luar biasa. Berbeda ketika menghadirkan narasumber yang bisa kita gali, itu bisa saja kita jadikan beberapa termin gitu, beberapa termin dan beberapa program. Artinya memang untuk mensiasati itu keterbatasan sumber daya yang ada, kita juga perlu tadi melakukan program-program, apakah itu nanti live di studio maupun tapping di luar. Jadi memang kita bisa media ini termanfaatkan, bisa artinya banyak program yang bisa kita ke depan. Baik, karena memang sekali lagi Pak Dede ya, mengelola sebuah media apalagi televisi itu cukup berat. Karena yang kita tampilkan itu gambar, dan itu hitungannya second per second juga harga gambar harus selalu berubah, dan itu menjadi tantangan yang luar biasa. Sementara kita harus bisa mengisi katakanlah jam dengan gambar yang variatif, sehingga memang kita akan manfaatkan apapun itu dengan keterbatasan yang ada, dengan kita mengoptimalkan sumber daya yang ada tentunya. Dan saya berharap sih semua kepada kru yang nanti mendukung di RTV ini itu lebih giat lagi, jangan berhenti belajar, karena pengetahuan itu akan selalu meningkat, berubah, dan kita harus bisa mengimbangi katakanlah perkembangan media-media yang ada. Apalagi kita di Bogor ini barometernya adalah Jabodetabek. Ketika bicara Bogor ya sudah bicara Jakarta, sudah bicara media-media yang ada di Jakarta. Berarti kita adalah levelnya dengan media nasional. Walaupun kita memang arahnya tidak ke arah sana untuk itu, walaupun karena yang kita kedepankan ada menjadi media lokal. Mungkin seperti begitu Pak Dede. Oke, baik Bapak. Terakhir Bapak, sedikit saja harapan Bapak untuk pemerintah Kabupaten Bogor dan masyarakat Bogor untuk kemajuan media TV Tegar Beriman. Saya barangkali orang yang paling berharap media ini bisa diberdayakan, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor. Jadi kepada siapapun itu, masyarakat, kelompok apakah pendidikan, pengusaha dan lain sebagainya yang ada menjadi lapisan masyarakat Bogor, manfaatkan media kami, manfaatkan media Tegar Beriman Radio dan Televisi ini. Anda punya produk, Anda punya kegiatan, Anda punya bahan yang bisa disosialisasikan, mari kita sosialisasikan melalui media ini. Jadi berdayakan media ini untuk kepentingan masyarakat. Kita atau kami siap membantu untuk memfasilitasi itu. Banyak cara-cara yang memang bisa kita berdayakan untuk mempublish sebuah informasi yang ada di masyarakat. Jadi saya berharap kepada masyarakat, juga kepada pemerintah apalagi, manfaatkanlah media ini. Di samping media-media yang ada ya, semakin banyak kita bersosialisasi dengan media yang lain, itu akan oke.
Tapi paling tidak media kita pun harus paling depan mungkin menyuarakan atau menginformasikan apapun itu, baik itu pembangunan, sosial masyarakat dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ke depan pemerintah pun akan komit untuk bisa membangun media ini lebih baik lagi, tentunya seperti begitu. Dan tentunya media ini harus bisa diberdayakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk visi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Ya, betul, Oke, seperti baik. itu. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Muharrem atas waktunya di tamu kita pemirsa. Sekian jelang bicara saya dengan pimpinan PT Radio TV. Terima kasih dan sampai jumpa.